Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat. Pada pembelajaran matematika hari ini kita akan mempelajari mean atau rata atau rata-rata hitung. Yang pertama, mean dari data tunggal. Kita langsung ke contoh ya. Nah, berikut adalah data usia 10 siswa kelas 6. Yang pertama 11 tahun, 11 tahun, 12 tahun, 12 tahun, 13 tahun, 12 tahun, 12 tahun, 12 tahun, 13 tahun, dan 11 tahun. Nah, bagaimana cara menentukan usia rata-rata dari data tersebut? Nah, ini tuh namanya cara mendaftar. Jadi datanya itu disajikan dengan cara mendaftar atau bentuknya itu mendaftar. Jadi didaftar satu-satu gitu, diurut. Nah, perlu nggak sih diurut? Nggak usah diurut, karena kalau kita mencari mean atau rata-rata, kita cukup menjumlahkan semua jumlah datanya dibagi banyak datanya. Nah, yang ini 11, 11, 12, 12, 13, 12, 12, 12, 13, 11 ini kan usianya ya. Jadi usianya semua ditambahkan, baru dibagi 10. 10 itu adalah banyaknya data atau banyaknya siswa yang tadi dihitung tahunnya. Nah, setelah dijumlahkan, hasilnya adalah 119, lalu dibagi 10. Jadi rata-rata usianya itu 11,9 tahun. Selanjutnya, nah, contoh yang kedua nih. Ada daftar nilai matematika. Namanya Budi. Budi dapat 85, Hanifah dapat 90, Susilo dapat 87, Dika dapat 93, dan Yudi dapat 85. Nah, walaupun caranya itu disusun ke bawah, ini masih aja dibilang daftar ya, namanya daftar. Lihat aja judulnya juga, daftar nilai matematika. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Ini, jadi sama seperti contoh yang pertama, nilainya dijumlahkan semua, tidak usah diurutkan, langsung aja jumlahin. 85 tambah 90 tambah 87 tambah 93 tambah 85, hasilnya 440, dibagi banyaknya datanya itu ada 5. Jadi ada 5 anak ya. Bukan berarti 1, 2, 3, 4, 5 kamu jumlahkan. Bukan. Maksudnya jumlah data ini banyaknya data, yaitu orangnya ada 5. Jadi rata-ratanya 440 dibagi 5, yaitu 88. Kesimpulannya, nilai rata-rata matematika kelima orang siswa tersebut adalah 88. Nah, ini adalah dua contoh mean atau rata-rata dari data tunggal. Nah, sekarang data tunggal apa data kelompok nih? Kalau ada soal seperti ini. Soalnya dalam bentuk tabel. Walaupun masih dalam bentuk tabel ini ya, tapi ini masih disebut data tunggal, bukan data kelompok. Data tunggal yang disajikan dalam bentuk tabel. Dari data kelas 1 sampai kelas 6 dengan jumlah siswa yang sudah tertulis di dalam tabel, ditanyakan rata-ratanya. Banyak siswa setiap kelas itu berapa? Penyelesaiannya bagaimana? Nah, banyak datanya itu ada 6. 6 itu dari mana? 6 itu dari kelas 1 sampai kelas 6. Ingat ya, bukan di jumlah. 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya bukan di jumlah. Yang di jumlah adalah banyak siswanya, jumlah datanya yang kita jumlahkan. 30 tambah 32 tambah 31 tambah 31 tambah 32 tambah 30. Di total hasilnya 186. Rata-ratanya
186 dibagi 6, hasilnya 31. Jadi, kalau kita rata-rata dari kelas 1 sampai kelas 6 itu, masing-masing siswanya 31. Rata-ratanya ya, rata-rata banyak siswa di setiap kelas itu 31. Nah, mean dari data kelompok. Nah, ini data kelompok. Bentuknya tabel. Bedanya sama yang tadi, kalau yang tadi itu hanya satu bagian, satu kolom. Kalau ini dua kolomnya itu berhubungan. Maksudnya seperti apa? Nah, begini. Jadi, jumlah datanya itu kita kalikan kolom nilai dan kolom banyak siswa. 6 kali 6, 36. 7 dikali 4, 28. 7,5 kali 16, 120. 8 kali 10, 80. 9 kali 4, 36. Kemudian kita totalkan jumlah data dari 36 yang di atas sampai 36 yang di bawah. Hasilnya 300. Nah, kolom banyaknya siswa juga kita jumlahkan. 6 tambah 4 tambah 16 tambah 10 tambah 4, kita totalin itu jumlahnya 40. Jadi, menghitung rata-ratanya 300 dibagi 40 sama dengan 7,5. Maka dari 40 siswa, nilai rata-rata nilainya adalah 7,5. Nah, dari pembahasan dua data tunggal dan data kelompok, maka dapat kita simpulkan untuk cara mencari rata-rata atau mean itu adalah dengan menjumlahkan semua data dibagi banyaknya data. Seperti itu. Bagaimana anak-anak? Sudah mengerti? Mudah bukan? Setelah ini kita lanjut ke soal yang harus kalian kerjakan.